Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Mufidah. Saya Rizka Hasanah. Saya Istiaratul Nasia. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil studi riset kami tentang syarat, proses pendirian, dan akreditasi PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus. Haji adalah hukum Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan ibadah umroh menurut Undang-Undang Republik Indonesia 2019. Pembahasan syarat dan proses pendirian PIHK dalam Undang-Undang Republik Indonesia 2019. Untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua, terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank. Yang terakhir, memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus. Pembukaan kantor cabang PIHK harus kepada Menteri melalui Kementerian Kabupaten atau Kota setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PIHK, izin PIHK, dan pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 sampai pasal 60 diatur dengan peraturan menteri. Pemberian izin operasional penyelenggara ibadah haji khusus. 1. Penerbitan surat keterangan. 2. Pendaftaran. 3. Penginputan dokumen persyaratan. 4. Verifikasi dan validasi dokumen. 5. Pengajuan permohonan penerbitan izin. Pertama, penerbitan surat keterangan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui verifikasi administrasi dan visitasi lapangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerbitkan surat keterangan. Yang kedua, pendaftaran. Pendaftaran melalui OSS, melanjutkan proses perizinan melalui Sisko Patuh. Setelah melakukan pendaftaran, akan mendapatkan notifikasi melalui email. Yang ketiga, penginputan dokumen persyaratan. Menggunakan akun PPIU untuk mengakses layanan Sisko Patuh setiap waktu. Layanan pemberian izin operasional PIHK diproses pada jam dan hari kerja. Menginput dokumen persyaratan. Yang keempat, verifikasi dan validasi dokumen. PTSP melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon. Jika lengkap, diteruskan ke Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus. Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus memvalidasi kesesuaian dokumen. Jika tidak sesuai, dikembalikan ke PTSP. PTSP mengembalikan kepada pemohon. Jika sesuai, Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus membuat surat permohonan penerbitan izin operasional PIHK kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Yang kelima, pengajuan penerbitan izin operasional PIHK. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh mengajukan permohonan penerbitan izin operasional PIHK kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tujuan akreditasi, memberikan penilaian dan kelayakan PPIU untuk menjadi PIHK dan dasar pertimbangan perpanjangan izin PIHK, memberikan klarifikasi atau tingkat bonafidasi dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus, mendorong kinerja PIHK agar semakin akuntabel dan kredibel. Fungsi akreditasi, perlindungan kepada jamaah, quality assurance, pengendalian mutu, quality control, pengembangan mutu, quality improvement. Komponen penilaian akreditasi, prasarana kantor, sarana kantor, administrasi persuratan.
SDM, kemampuan finansial, rencana atau pelaksanaan program perjalanan. Persiapan atau rencana operasional haji khusus. Berikut persyaratan akreditasi PIHK. 1. Surat permohonan dari pimpinan kepada Dirjen PIHU. 2. Izin DPIU yang masih berlaku atau terakreditasi. 3. Izin PIHK yang masih berlaku. 4. NPWP PPIU. 5. Akta pendirian PT sebagai BPW. 6. Identitas pemilik saham, komisaris, direksi dalam akta notaris. 7. SP tidak sedang dikenai sanksi dalam PPIU. 8. SK domisili PPIU dari Pemda. 9. SK fiskal. 10. Surat kepemilikan atau sewa kantor pelayanan minimal 4 tahun. 11. Tanda daftar usaha pariwisata TDUP. 12. Sertifikat usaha pariwisata bidang Biro Perjalanan Wisata. 13. Struktur organisasi PT. 14. Laporan keuangan oleh kantor akuntan publik dengan opini WTP. 15. Bukti jaminan keuangan. 16. Bukti laporan kegiatan telah beroperasi 2 tahun terakhir. 17. Bank garansi atas nama PIHK sebesar 500 juta yang diterbitkan oleh BPS BPIH yang berlaku selama 4 tahun. 18. Surat keterangan Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa PIHK memiliki kinerja baik berdasarkan hasil pengawasan selama 3 tahun terakhir. Mekanisme akreditasi. Pimpinan PIHK mengajukan permohonan akreditasi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Kementerian Agama Republik Indonesia. Permohonan akreditasi diajukan 3 bulan sebelum batas waktu izin operasional sebagai PIHK berakhir. Akreditasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, Direktur Jenderal membentuk tim akreditasi. Lalu, Direktur memerintahkan kepada Subdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PIHK untuk menyiapkan teknis pelaksanaan akreditasi. Dan jika PIHK belum memenuhi persyaratan akreditasi, PIHK diminta untuk melengkapi persyaratan dan akan diverifikasi pada saat penilaian lapangan. Tim akreditasi melakukan penilaian lapangan berdasarkan kriteria dan indikator. Jika PIHK belum memenuhi indikator, maka diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat 15 hari kerja sebelum hasil penelitian disampaikan kepada Subdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PIHK. Hasil penilaian lapangan disampaikan oleh tim akreditasi kepada Subdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PIHK paling lambat 5 hari kerja setelah hasil ditetapkan. Subdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PIHK mengadakan pertemuan untuk melakukan verifikasi dan fasilitasi terhadap seluruh berkas atau dokumen akreditasi yang disampaikan oleh tim akreditasi beserta aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan persyaratan akreditasi. PIHK yang dinilai telah memenuhi dan menerapkan persyaratan secara konsisten berdasarkan hasil penilaian tim akreditasi diberikan sertifikat akreditasi atas nama PIHK yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Sertifikat akreditasi diberikan kepada PIHK dan diumumkan hasilnya kepada publik melalui web Kementerian Agama. Dan yang terakhir, Direktur melaporkan hasil akreditasi kepada Direktur Jenderal. Berikut kami lampirkan instrumen verifikasi administrasi dan visitasi lapangan permohonan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus. Berikut presentasi rencana program PIHK dan beberapa dokumen surat yang dibutuhkan untuk mengajukan akreditasi.
contoh sertifikat, ini contoh struktur. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata kami dan kurang jelasnya gambar yang ditampilkan dalam video ini. Dan siapapun yang ingin mendapatkan gambar yang jelas bisa menghubungi kami dan akan kami kirimkan gambaran jelasnya. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.